Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didik, gimana sih caranya bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama dengan cara yang efektif? Ingat ya, dengan cara yang efektif. Baik, saya akan coba jawab teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman saya. Menurut saya, cara mendapatkan 1000 subscriber pertama ya dengan cara yang efektif adalah nomor satu, teman-teman cobalah fokus di satu niche atau satu tema. Ya, jadi buat konten yang fokus di satu tema, satu niche. Jadi tidak kemana-mana. Misalnya Mas Didik, saya itu bahas tentang kucing, ya sudah upload aja tentang kucing. Kucing sedang makan dibuat konten, jalan-jalan bersama kucing jadikan konten, ya. Main dengan kucing yang lainnya jadikan konten tentang kucing, ya. Misalnya bagaimana cara kita membuat kucing tadi marah menjadi baik dengan kita, cara kita merayu kucing yang tadi liar menjadi tidak liar. Itu adalah konten-konten kucing yang bisa teman-teman mainkan di sana, ya. Tapi satu niche, tidak kemana-mana. Mas, saya membahas tentang matematika, bahas dong tentang matematika, bagaimana cara menjawab soal SD, cara menjawab soal ulangan SMP, cara menjawab soal ujian nasional SMA, ya, soal-soal SBMPTN dan lain sebagainya. Teman-teman beda di sana, tidak keluar dari jalur matematika. Nah, itu akan lebih baik dan lebih cepat untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama. Ya, ini menurut pengalaman saya. Saya beberapa kali bikin channel YouTube dan gado-gado viewernya nambah. Tapi ketika subscribernya kagak nambah-nambah, nyetak di situ aja, ya. Itu karena faktor apa? Karena tadi orang bingung tuh. Saya mau subscribe nggak nih? Ha? Kok kontennya kemana-mana nih? Kan begitu ya. Maka teman-teman coba fokus aja di satu niche, satu tema. Saya yakin ya teman-teman terus melakukan itu, maka lama-lama nanti akan datang tuh subscriber yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka ya. Oh, saya suka nih tentang kucing, akhirnya mereka subscribe. Itu akan lebih baik daripada teman-teman ya bermain ya dengan orang yang ya dia tidak suka dengan konten kita tapi kita suruh dia untuk subscribe. Percuma, maka mereka tidak mau menonton video-video kita nanti ke depannya. Ya, nggak efektif ya ke depannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah coba teman-teman buatlah judul dan thumbnail yang menarik. Saya pernah mengatakan seperti ini, Mas. Ya, saya sering banget mengatakan seperti ini. Faktor utama yang menyebabkan orang ngeklik video kita itu adalah faktor thumbnail, kulitnya, mukanya, gitu kan? Permukaannya. Sama kayak kita pengen membeli sebuah produk. Faktor utama apa sih? Packagingnya. Maka kalau thumbnail tidak menarik, maka mereka akan meninggalkan video-video kita. Nah, urutannya itu adalah thumbnail. Thumbnailnya menarik, baru mereka melihat judul video kita. Jadi bukan judul dulu, baru thumbnail. Maka orang lihat dulu thumbnailnya menarik, baru lihat judulnya. Membahas apa sih dia? Oh, tentang ini. Menarik nih. Akhirnya mereka ngeklik. Jadi urutannya thumbnail, judul, baru klik. Ya, atau thumbnail klik langsung tuh. Tapi langsung judul tuh jarang, teman-teman sekalian. Mungkin tidak ada gitu kan. Selalu lihat dari thumbnail. Ya, maka perbaiki thumbnailnya. Kalau saya, sebaiknya thumbnail itu jangan panjang-panjang. Buat orang lain menjadi kepo. Orang lain tuh penasaran dan lain sebagainya. Di dalam thumbnail itu, orang lain jadi penasaran, jadi kepo. Ya, misalnya, ya, oh ternyata cuman begini cara untuk bisa mendapatkan, ya, 20 juta dari YouTube. Orang penasaran tuh di thumbnail. Akhirnya dia ngeklik, ya. Oh ternyata begini, hanya 3 menit masuk halaman satu Google. Orang penasaran, akhirnya ngeklik. Tapi ingat, ya, di dalam thumbnail kita boleh melakukan clickbait, tapi tidak boleh clickbait yang menyesatkan. Saya ulangi sekali lagi. Kita boleh melakukan clickbait, tapi syaratnya adalah clickbait yang tidak menyesatkan. Misalnya, saya bilang, ya, 3 menit langsung masuk halaman 1. Terbukti nggak? Kalau tidak terbukti, jangan. Kalau terbukti, silakan. Ya, misalnya 2 menit cara mengatur judul dan deskripsi YouTube, misalnya. Benar nggak 2 menit? Atau 2 menit cara mendesain konten Idul Fitri, ya, bener nggak 2 menit? Kalau nggak 2 menit, jangan, itu namanya bohong, ya. Maka buatlah konten atau buatlah thumbnail yang tidak menyesatkan, tapi bikin kepo. Nah, ini keren, ya. Nah, silakan teman-teman diapresiasi, dilihat tuh ya, mungkin kompetitor nggak kok bisa bikin thumbnail begitu, boleh ditiru kompetitor tuh ya. Itu nomor 2 teman-teman sekalian. Baik, kita masuk nomor 3. Nomor 3, teman-teman coba lakukan durasi tonton. Durasi tonton coba diperbanyakin teman-teman sekalian. Mulai ya biasa mulai buat konten 2 menit, coba agak ditambah 3 menit. Yang biasa 3 menit, coba ditambah 4 menit. Yang sudah 4 menit, coba 5 menit. Yang sudah 5 menit, coba 8 menit. Kalau saya itu kalau bisa minimal 8 menit lah ya.
Biar supaya nanti teman-teman latihan bikin konten minimal 8 menit ya. Tapi kalau tutorial dari awal sampai akhir bisa sampai 20 menit dan lain sebagainya. Ini video saya tentang Google Ads teman-teman sekalian sekitar 20-an menit ya. Itu durasi tontonnya rata-rata itu sekitar 6 menit. Padahal 3 menit itu sudah hebat. Durasi tonton rata-rata 4 menit itu sudah hebat. Tapi karena video saya panjang ya, durasi penonton saya itu rata-rata 6 menit, kan lumayan tuh. Ya, untuk mendapatkan istilahnya itu jam tayang ya. Tapi karena mereka bisa nonton durasi semakin panjang, semakin banyak subscriber kita, semakin banyak direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ingat ya rumusnya teman-teman sekalian. Semakin panjang durasi tonton dari orang-orang yang nonton video kita, maka YouTube akan merekomendasikan video kita terus-menerus karena semakin panjang durasi tonton tersebut. Tapi kalau durasi tontonnya cuman ya mungkin 5 detik gitu kan, lihat 5 detik nggak menarik, maka teman-teman sekalian kalau bisa bikin konten tuh 10 detik pertama itu adalah faktor utama agar mereka mau menonton terus video kita. 10 detik pertama itu adalah penentu agar penonton kita tuh mau menonton video kita. Maka jangan terlalu lama mukaddimah. Jadi ada beberapa murid saya gitu ketika bikin konten, dia mukaddimahnya kepanjangan, ya. Mukaddimah kepanjangan dan kelambatan gitu. Bahkan pakai innal hamdalillah. Saya bilang nggak perlu gitu kan. Nggak perlu, langsung aja to the point gitu. Kecuali teman-teman kalau live gitu, boleh lah. Ya. Tapi kalau misalnya konten-konten biasa seperti ini langsung aja. Ya bismillah, saya akan membahas tentang langsung itu boleh. Langsung to the point, tidak kemana-mana ya arahnya ya. Maka durasi tonton coba diperlama. Mulai sekarang belajar lebih dilama, lebih berkualitas. Ingat ya, tidak sekedar lama tapi lebih berkualitas. Lebih enak ditonton. Ya, atau sekedar seperti ini curhat dan lain sebagainya. Oke, itu yang ketiga nih. Yang keempat adalah teman-teman coba ya, kalau saya terus terang, saya biasanya ya akan melihat siapa sih kompetitor saya, ngapain sih dia kok bisa ngupload tiap hari. Oh, hari ini kompetitor saya tuh bahas ini. Oke, saya coba bahas ini. Oh, kompetitor saya bikin thumbnailnya seperti ini. Oke, saya tiru seperti itu. Ingat ATM ya teman-teman sekalian. Amati, tiru, jangan plek ya. Modifikasi aja. Oh, kompetitor seperti ini. Kadang kita tuh nggak tahu. Bingung, mentok. Banyak yang bilang begitu. Ada beberapa murid saya tuh, Mas, saya tuh mentok, nggak bisa bahas konten lagi. Habis konten saya. Karena dia tidak punya kompetitor. Coba kalau punya kompetitor yang lebih sukses daripada kita bisa lihat tuh. Oh, seperti ini mereka bahasnya ya. Oh, dia bahas bagaimana trik seperti ini. Oke, kita akan coba bahas. Oh, dia bahas bagaimana cara membuat ini. Coba kita tiru ya, dan kita modifikasi dengan teknik kita. Kalau istilahnya adalah di remake ya teman-teman sekalian. Bukan ngambil karya orang, nggak boleh ngambil karya orang, tapi kita remake. Makanya semakin banyak kompetitor kita, semakin banyak ruang kita untuk bisa berkarya. Makanya saya lebih senang banyak kompetitor, teman-teman. Oh, kompetitor ngelakuin ini. Oke, saya coba ngelakuin ini. Oh, kompetitor ya hari ini dia bahas tentang ini. Kayaknya saya harus bahas. Oh, kompetitor sehari bisa 3 video dia. Oke, saya akan coba 3 video juga nih. Nah, ya. Itu yang keempat, teman-teman sekalian. Yang kelima, nah, coba dong teman-teman sekalian tuh jangan dikit-dikit itu merasa lelah, merasa capek, merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Saya kemarin bertemu tuh, Mas, saya tuh udah ngupload 10 video, kok nggak nambah-nambah subscriber saya? Lah 10 video belum dong. Bahkan saya itu kemarin waktu awal membangun konten tuh dikasih tugas 2 video per hari selama 3 bulan. Berapa tuh PR saya? Ya, setelah 3 bulan baru dong kita bisa evaluasi, bisa kita ngobrolin. Ya, tapi kalau baru 10 video, apa yang mau diobrolin? Ya, YouTube pun belum tahu gitu. Ya, maka teman-teman coba jangan putus asa. Nah, satu lagi yang keenam teman-teman sekalian, untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama yang efektif, coba lakukan Shorts ya, YouTube Shorts. Ya, YouTube Shorts yang emang satu niche dengan kita. Coba latihan bikin YouTube Shorts pakai karya sendiri ya teman-teman sekalian. Banyak teman-teman YouTuber di luar sana mereka ngambil karya-karya orang lain akhirnya diupload di YouTube Shorts-nya. Cuman saran saya coba ya mulai sekarang bikin YouTube Shorts sendiri 1 menit saja, terus di bawah 1 menit tentang konten teman-teman sekalian yang berhubungan tentang channel teman-teman sekalian, tidak di luar dari konten tersebut. Ya. Jadi ada 6 ini yang bisa teman-teman pahami. Mulai sekarang fokus di 1 niche, di 1 tema. Yang kedua adalah bikin judul dan thumbnail yang menarik.
Yang ketiga, coba durasi tontonnya diperlama lagi ya. Tapi jangan lama banget, lama 5 jam jangan ya. Yang keempat, coba dong cari kompetitor yang lebih sukses siapa. Ya, ikutin pola dia seperti apa. Yang kelima adalah jangan coba ya lemas, putus asa, udah hilangin dulu tuh. Yang keenam, coba lakukan YouTube Shorts. Saya yakin teman-teman sekalian, praktekin ilmu yang saya sampaikan ini dalam sebulan, 2 bulan, saya jamin teman-teman bisa mendapatkan 1000 subscriber pertamanya. Oke, begitu teman-teman. Yang mau bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Mohon maaf jika saya ada banyak salah kata. Kita akan diskusi di komentar ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.